Guys, jangan di skip karena kali ini gue bakal bahas kasus pembunuhan Marsinah yang pada tahun 2025 dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Pak Prabowo Subianto. Tapi anehnya kasus kematiannya sendiri sampai sekarang masih belum terungkap jelas. Jadi sebenarnya apa yang terjadi? Mari kita bahas. Jadi gini guys, Marsinah lahir di Nganjuk, Jawa Timur pada tahun 1969 nih. Ia berasal dari keluarga sederhana dan seperti banyak orang pada masa itu, ia merantau untuk mencari pekerjaan. Pilihan hidupnya membawanya ke Sidoarjo, di mana ia bekerja sebagai buruh di sebuah pabrik jam. Nama pabriknya PT Catur Putra Surya nih, yang berlokasi di Porong. Sebagai buruh pabrik, kehidupan Marsinah tidak jauh berbeda dari pekerja lainnya. Ia bekerja dengan jam yang cukup panjang, mendapat upah yang tidak besar, dan memiliki ruang yang terbatas untuk menyampaikan pendapat. Namun di antara rekan-rekannya, Marsinah dikenal sebagai pribadi yang cukup berani guys. Ia tidak segan nih untuk menyampaikan pendapat, terutama ketika menyangkut hal-hal yang dianggap tidak adil. Pada tahun 1993, pemerintah telah menetapkan kebijakan kenaikan upah minimum. Kebijakan ini seharusnya berlaku bagi perusahaan-perusahaan termasuk tempat Marsinah bekerja. Namun dalam praktiknya tidak semua perusahaan langsung menerapkannya. Lalu hal ini kemudian menimbulkan ketidakpuasan di kalangan buruh. Para pekerja merasa bahwa hak mereka belum dipenuhi nih. Marsinah termasuk salah satu yang ikut menyuarakan hal tersebut. Ia terlibat dalam upaya untuk mendorong perusahaan agar mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan. Pada awal Mei 1993, para buruh di pabrik tersebut melakukan mogok kerja nih. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes dan sebagai cara untuk menuntut kejelasan dari pihak perusahaan. Situasi di pabrik pun menjadi tegang. Aktivitas produksi terganggu dan perhatian mulai tertuju pada peristiwa tersebut. Beberapa waktu setelah aksi berlangsung, sejumlah buruh dilaporkan dipanggil oleh aparat keamanan. Mereka diminta untuk memberikan keterangan. Namun pemanggilan ini menimbulkan kekhawatiran guys, karena pada saat itu keterlibatan aparat dalam urusan seperti ini seringkali membuat situasi menjadi sensitif. Marsinah kemudian berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada rekan-rekannya nih. Ia ingin mengetahui di mana mereka berada dan bagaimana kondisi mereka nih. Tapi keputusan itu ternyata menjadi titik penting dalam cerita ini guys. Pada tanggal 6 Mei 1993, Marsinah diketahui pergi, diduga untuk mencari informasi mengenai rekan-rekannya. Namun setelah itu ia tidak kembali guys. Teman-temannya pun mulai menyadari bahwa ada yang tidak biasa nih. Hari berganti namun tidak ada kabar dari Marsinah. Keluarga dan rekan kerja mulai merasa khawatir dan 3 hari kemudian pada tanggal 9 Mei 1993 Marsinah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di wilayah Nganjuk guys. Kondisinya menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan. Temuan ini langsung mengejutkan banyak pihak. Kasus ini tidak lagi menjadi persoalan internal buruh, melainkan menjadi perhatian publik secara luas. Tapi nih, yang membuat kasus ini semakin rumit bukan hanya karena kematiannya, melainkan apa yang terjadi setelahnya. Pihak berwenang kemudian melakukan penyelidikan nih. Beberapa orang ditetapkan sebagai tersangka. Kasus ini pun dibawa ke proses hukum. Pada tahap awal, terdapat pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab. Proses hukum berjalan dan publik mulai mengikuti perkembangan kasus ini. Namun dalam perjalanannya muncul berbagai kejanggalan guys. Beberapa tersangka mengaku nih bahwa pengakuan yang mereka berikan diperoleh di bawah tekanan. Di sisi lain terdapat perbedaan keterangan yang cukup signifikan. Hal ini menimbulkan keraguan terhadap keakuratan proses penyelidikan. Tapi meskipun sudah ada tersangka, banyak pihak merasa bahwa kasus ini belum benar-benar terungkap. Kasus Marsinah kemudian mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk media dan organisasi masyarakat sipil nih. Banyak yang mempertanyakan
apakah proses hukum yang dilakukan sudah berjalan secara adil dan transparan. Isu ini bahkan menjadi sorotan nasional guys. Dalam proses peradilan, beberapa terdakwa sempat dijatuhi hukuman. Hal ini sempat memberikan kesan bahwa kasus ini mulai menemukan titik terang. Tapi nih, di tingkat selanjutnya, putusan tersebut dibatalkan. Para terdakwa kemudian dibebaskan dan dengan demikian tidak ada pihak yang secara hukum dinyatakan bersalah atas kematian Marsinah. Kasus ini pun kembali menjadi tanda tanya besar nih. Seiring berjalannya waktu, nama Marsinah tidak hilang begitu saja. Ia justru menjadi simbol perjuangan buruh, simbol keberanian untuk menyuarakan hak, dan juga simbol dari kasus yang belum selesai. Namun, meskipun namanya terus disebut dan peristiwanya terus dikenang, kebenaran mengenai apa yang sebenarnya terjadi masih belum jelas. Sudah lebih dari 30 tahun berlalu, banyak hal telah berubah. Namun satu hal yang tetap sama, pertanyaan tentang Marsinah belum benar-benar terjawab guys. Apakah ini murni tindak kejahatan biasa atau ada hal lain yang tidak terungkap? Yang jelas, kasus ini mengingatkan kita bahwa sebuah peristiwa bisa saja berlalu, tapi jika kebenarannya belum ditemukan, maka cerita itu tidak pernah benar-benar selesai. Menurut kalian nih, apakah kasus seperti ini masih mungkin untuk diungkap kembali? Atau akan tetap menjadi bagian dari sejarah yang penuh tanda tanya? Kalau kalian punya pendapat, tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian ingin pembahasan kasus lain, jangan lupa untuk subscribe.